Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya? Ya, tapi dengan materi yang baru. Bagaimana hari ini? Kabarnya baik? Alhamdulillah. Oke. Nah, hari ini kita akan mulai belajar tentang ekonomi, yaitu tentang kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Tapi sebelum itu, mari kita berdoa dulu. Silakan dipimpin oleh ketua kelasnya. Oke, amin. Ya, berdoa sudah. Nah, menanyakan kabar juga sudah. Teman kalian yang tidak hadir hari ini, coba tolong dilihat ada berapa orang yang tidak hadir? Banyak ya? Oke. Kita akan lihat salah satunya. Ahmad nggak ada ya? Asri ada, Bagja, Devin. Oke, siapa lagi yang nggak ada ya? Coba kita lihat. Habibi sakit, lalu Rifat ada ya? Taufik kemana? Nggak ada ya? Oke, Alfa oke. Yang lainnya ada ya? Oke, kita membahas tentang inflasi nih. Permintaan uang juga sudah, inflasi sudah. Ada yang ingat apa itu inflasi? Oke, silakan Habibah. Ada yang nanti setelah Habibah boleh. Inflasi adalah proses kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus. Oke, inflasi itu apa? Kenaikan harga secara umum secara terus-menerus tanpa adanya penurunan. Contohnya sudah ya. Mari kita berlanjut ke materi selanjutnya, yaitu materi tentang kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Oke, saya lihat dulu tujuannya mempelajari dari yang namanya kebijakan moneter. Kebijakan moneter di sini salah satunya kalian tadi, Ibu sudah menekankan bahwa kalian harus mengerti apa itu pengertian kebijakan moneter. Selanjutnya, kalian juga bisa menjelaskan tujuan serta peran dari kebijakan ekonominya atau kebijakan moneternya. Yang ketiga, menjelaskan tentang instrumen apa saja yang ada di dalam kebijakan moneter. Yang keempat, pengertian tentang kebijakan fiskal. Yang kelima, menjelaskan tujuan dan perannya dari kebijakan fiskal itu dan menjelaskan instrumen dari kebijakan fiskal. Sebelumnya, apakah ada yang pernah mengetahui apa itu kebijakan moneter? Coba. Tidak ada satupun? Boleh Habibah lagi. Kebijakan moneter adalah kebijakan untuk mengatur jumlah uang yang beredar melalui bank sentral, yaitu Bank Indonesia. Oke, kebijakan moneter yaitu kebijakan tentang keuangan ya. Kebijakan tentang keuangan yang memang lingkupnya untuk memperbaiki perekonomian salah satunya. Oke, tadi Habibah sudah memberitahukan bahwa yang namanya kebijakan moneter yang dimaksud di sini salah satunya adalah langkah-langkah yang diambil otoritas moneter, di mana dia akan mempengaruhi uang yang beredar dan daya beli terhadap uang tersebut. Di sini kalian akan mengetahui pengertian dan peran kebijakan moneternya di sini lebih ditekankan kepada langkah-langkah apa saja untuk otoriter mengatur dari yang namanya tentang keuangan, karena moneter itu artinya keuangan. Lalu Bu, nanti kita kerjaannya apa dong nanti setelah menjelaskan tentang kebijakan moneter ini? Salah satunya kalian nanti akan diberikan diskusi kelompok untuk menjawab tadi yang namanya kebijakan moneter dan kebijakan. Nanti kalian dikelompokkan sebanyak 4 kelompok.
Silakan berdiskusi nanti ya. Berdiskusinya apa saja? Banyak. Salah satunya adalah tentang kebijakan moneter dan kebijakan. Ya. 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 Iya, itu benar sekali. Nah, sekarang kita rangkum dari semua yang dikatakan oleh Ika. Lihat dari ketujuan kebijakannya, yaitu menjaga kestabilan ekonomi yang ditandai dengan bergairahnya dunia usaha dan meningkatnya kesempatan kerja. Kalau yang namanya perekonomian atau itu lebih ditekankan kepada yang namanya, coba Ibu mau tahu kebijakan fiskal yang kalian ketahui? Boleh angkat tangannya. Ada yang bisa kebijakan fiskal? Silakan angkat tangannya. Oke. Boleh. Mahesa silakan. Oke, betul sekali. Yang namanya kebijakan fiskal, kalau tadi yang namanya kebijakan moneter tentang kebijakan ekonominya ya, tapi lebih ditekankan ke APBN. Kita mendapat berapa dan mengeluarkannya pun berapa. Nah, di sini salah satunya untuk memperbaiki keadaan ekonomi adanya kesadaran akan bayar pajak. Makanya ada sekarang pajak keliling. Pajak keliling itu ada mobil-mobil khusus dari Dirjen Pajak supaya orang yang mau membayar pajak itu tidak kesulitan lagi untuk membayar pajak. Karena rata-rata ditanya kenapa nggak bayar pajak, bingung bayarnya di mana dan bagaimana. Dengan adanya mobilitas yang sangat cepat dari yang namanya Dirjen Pajak, akhirnya di sini Dirjen Pajak yang mengadakan yang namanya mobilitas pajak keliling. Ada mobilenya khusus yang bergerak ke seluruh Indonesia, di mana nanti kalau pajak itu banyak yang membayar, otomatis penerimaan negara bertambah. Maka pengeluaran pun akan bisa membiayai seluruh pengeluaran yang sudah direncanakan dari RAPBN. Nah, tujuan dari kebijakan fiskal. Di situ ada tujuan dan perannya. Oke, Ibu masih penasaran? Ada yang tahu tidak apa itu kebijakan dari tujuan dan peran dari kebijakan fiskal? Boleh Habibah lagi silahkan. Tujuan dari kebijakan fiskal itu Tujuannya meningkatkan pendapatan nasional, PDB, dan pertumbuhan ekonomi atau memperbaiki keadaan ekonomi, memperluas lapangan kerja dan mengurangi pengangguran, menstabilkan harga-harga secara umum untuk mengatasi inflasi. Oke, betul sekali. Dari yang namanya ada berapa barusan tujuannya? Ada 3. Kita lihat, rangkum lagi. Tujuannya yang disebutkan ada 3. Kita rangkum lebih efektif ya. Dimana tujuan kebijakan fiskal di sini adalah salah satunya memperbaiki yang namanya keadaan ekonomi dengan mengusahakan kesempatan kerja dan menjaga kestabilan harga. Siap untuk berkelompok? Ya. Oke, sekarang silakan kalian pilih teman kalian. Berapa orang kita? 23. Lebih ya, tambah 25. Silahkan, berarti kalau 4 kelompok ada yang 6, ada yang 7 ya. Ya, yang 7 orangnya 2 kelompok, yang 6 orangnya 2 kelompok. Silakan. Atur bangkunya sehingga menyatu dan tidak tersekat oleh Angga. Iya, yuk. Tak mundur sayang. Bangkunya kita keluarin. Yuk satuin bangkunya biar enggak ini. Yang lainnya maju. Di sini itu juga disatukan bangkunya. Oke. Oke, siap. Sudah selesai. Ini kita satukan bangkunya. Heidi. Geser ke sini.
Satukan bangkunya. Oke. Coba, sudah? Lengkap ya? Hah, ke sini, ke sini, ke sini. Ada yang ke sini, ada yang ke sini. Boleh, sok. Boleh, boleh, silahkan. Ya, sekarang kalian berkelompok untuk apa fungsinya? Supaya kalian bisa saling melengkapi. Di saat ada yang malu bertanya sama ibu, tanya sama teman yang sudah paham. Oke, ini LKPD-nya. Ini dan ini. Silahkan tuliskan nama kelompoknya, siapa saja namanya. Lalu ada ya kelasnya, lalu tanggal kita sekarang mengerjakan. Oke. Paham? Baik. Oke, kelompoknya sudah ada, LKPD-nya sudah dibagikan. Sekarang waktunya kalian mencari data-data yang dibutuhkan dari LKPD yang cukup nggak waktunya? Cukup nggak? 15 menit? Bisa dikondisikan 15 menit ya? Ya, cuman sedikit kok. Pengen lihat? Ya, di sini juga ada tadi yang tadi kebijakan moneter. Mempengaruhi inflasi. Ya. Keuangan untuk mengatur. Ini 5 iya. Kebijakan untuk mengatur Kebijakan yang mempengaruhi apa? Ya, salah satunya sebutkan saja. Kebijakan moneter adalah, langsung sebutin aja. Ini. Kalian jangan tuh. Ini tadi kan? Ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Ini langsung aja tulis. Oh ya. Ya. Oke, Bu. Ya. Ini tadi itu jawabannya. Ya. Sok, silakan. Udah ditulis nama kelompoknya, anak-anaknya siapa aja? Ini untuk menambah nilai ya. Ya. Langsung aja. Ya. Aduh, Angga jangan ngomong kasar. Iya, Angga, no. Ini. So, 3 macam. Instrumen. Dua, iya betul. Iya. Ya. Oh, sama artinya. Ini artinya. Ya, kan sampai sini doang. Oh iya. Sok sampai garis besarnya doang. Boleh. Operasi pasar kerja. Ih, kan dia gerak orang tulis kok, Abi.
Kasih. Bakal alah basuh. Dikte. Siapa yang mau ngedikte aja? Gila. Boleh. Mana isinya? Ini udah sampai nomor berapa ini? 3, sok. Jadi tulisannya bermacam-macam biar semuanya kerja ya. Oke. Ini udah nyampe nomor berapa? Oke, sok silakan lanjut. Coba kita lihat tugasnya tentang apa aja ya. Tugasnya tentang apa aja tadi? Jadi kalian analisis ya. Nanti persiapan silakan kalian setelah mengerjakan analisis apa itu kebijakan moneter, kebijakan fiskal dan instrumen dan macam-macamnya sesuai dengan yang diharapkan di LKPD ini ya. Ya. Ini udah nomor berapa? 4. Satu lagi ya. Kalau ini beres. Tujuan. Oh iya. Ya yang ini kamu nggak jawab. Tujuannya adalah. Sok mana? Lihat. Udah sampai nomor 4-nya yang itu tujuannya. Oke. Nomor 4 adalah menjelaskan kembali tentang kebijakan fiskal ya. Beserta tujuannya. Selanjutnya sebutkan 2 instrumennya. Kebijakan fiskal apa aja? Dijelaskan ya. Nomor berapa? Nomor 4. Kebijakan fiskal artinya apa? Ya, sama tujuannya, betul. Ada. Ini tujuannya. Ada berapa? Ada 3. Estetik. Iya. Biar kelihatan lebih estetik itu harus kita berkreasi. Kalau nggak cukup simpannya di mana? Iya di mana ya? Ini udah sampai nomor berapa? 5. Oke, terakhir ya. Kalau yang sudah boleh dikumpulkan. Nanti kita lihat betul atau tidak. Kita buktikan. Suruh Pai membuktikan. Sama atau tidak? Gambar karena dinulis. Nomor 5. Itu instrumen. Instrumen kebijakan fiskal. Ada berapa? Ada 2. 1. Pengeluaran pemerintah. Ya. Sudah selesai? Oke, sini. Makasih. Satu lagi ya. Nanti siapa yang mau presentasi ke depan? Kelompok 3. Maesa. Boleh? Nanti ya. Udah, silakan. Awas kelompok itu nama anak-anaknya ya. Terlewat. Boleh lah.
Keluarkan slogan kalian pasti. Opet, gitu ya. Sudah? Oke. Kita tunggu satu kelompok lagi ya. Udah satu kelompok selesai baru kita lihat dan presentasi. Mana yang mau tampil duluan? Kelompok apa? Oke, kelompok wuhu. Kita lihat ini kelompok wuhu. Oke, silahkan. Oke, dengarkan ya, sama atau tidak? Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok Katanya gitu. presentasikan hasil yang telah kami diskusikan. Jawaban nomor 1 yaitu kebijakan moneter adalah kebijakan untuk mengatur jumlah uang yang beredar melalui bank sentral yaitu Bank Indonesia. Jawaban nomor 2 menciptakan stabilitas ekonomi, menjaga stabilitas harga, menambah kesempatan kerja, menaikkan nilai ekspor. Jawaban nomor 3 operasi pasar terbuka, instrumen kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang dengan menjual, membeli surat-surat berharga milik pemerintah. Fasilitas diskonto, tingkat bunga yang ditetapkan pemerintah untuk bank-bank umum. Rasio cadangan wajib, instrumen kebijakan moneter yang berhubungan dengan cadangan kas, biro wajib minimum. Jawaban nomor 4, kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah untuk mengatur penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Tujuan kebijakan fiskal meningkatkan kebijakan nasional, memperluas lapangan kerja dan mengurangi pengangguran, menstabilkan harga secara umum. Jawaban nomor 5, pengeluaran pemerintah dapat digunakan untuk menjaga kestabilan ekonomi. Pajak juga dapat digunakan sebagai alat untuk menstabilkan kondisi perekonomian. Sekian presentasi dari kelompok Kasih tepuk tangan. Boleh? Nur Syahid, silahkan. Akagami siapa aja ini anak-anaknya? Sebutkan. Ya, sebutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok Akagami katanya gitu. Iya. yang berdasarkan 6 orang. Faisal, Ika, Bagja, saya sendiri, Nabi Iqbal, Rifki. Ya. Moneter adalah suatu kebijakan keuangan untuk mengatur jumlah Perhatikan ya. yang beredar hingga Temannya sedang presentasi. ekonomi digunakan untuk menjaga kestabilan pajak didapat digunakan sebagai alat untuk menstabilkan kondisi perekonomian. Oke, terima kasih sama kelompok Akagami. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keadaan ekonomi. Yang kedua, memperluas lapangan kerja dan mengurangi pengangguran. Yang ketiga, menstabilkan harga-harga secara umum untuk mengatasi inflasi. Instrumen kebijakan fiskal memiliki 2 instrumen. Yang ke-1, pengeluaran pemerintahan dapat digunakan untuk menjaga kestabilan ekonomi. Yang kedua, pajak juga dapat digunakan sebagai alat untuk menstabilkan kondisi perekonomian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Buat semuanya bagus dan Ibu sudah lihat hasil dari berbagai macam kelompok. Ada kelompok 3, ada kelompok Akagami, ada kelompok Huhu,
Ada kelompok ada akagami, ada kelompok opet, itu hasilnya sudah bagus sekali. Oke, kasih tepuk tangan. Semangat ya, berarti alhamdulillah semuanya sudah paham, sudah mengerti. Tapi sebelumnya nih, setelah itu kalian sudah paham ya, berarti semuanya. Coba ibu mau mendengar satu orang saja yang mau menyimpulkan apa itu kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Boleh? Siapa? Kebijakan moneter sama kebijakan fiskal. Silakan. Yang tadi bayang barusan kalian paparkan di depan itu salah satunya. Kebijakan moneter apa? Kebijakan fiskal juga itu apa? Boleh? Boleh Habibah, silahkan. Nanti Surya ya yang kedua, oke? Kebijakan moneter adalah kebijakan untuk mengatur jumlah uang yang beredar melalui bank sentral yaitu Bank Indonesia. Tujuannya menciptakan stabilitas ekonomi, menjaga stabilitas harga, menambah kesempatan kerja, menaikkan nilai ekspor. Kebijakan fiskal. Kebijakan pemerintah untuk mengatur penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Ya. Tujuannya meningkatkan pendapatan nasional, memperluas lapangan kerja, menstabilkan harga-harga secara umum untuk mengatasi inflasi. Oke, betul. Kasih tepuk tangan. Sekarang boleh Surya tadi katanya mau memaparkan. Silahkan untuk menambahkan ya. Ya. Kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Kebijakan moneter adalah suatu kebijakan di bidang keuangan untuk mengatur jumlah uang beredar sehingga dapat memperbaiki keadaan ekonomi, menstabilkan harga-harga, mengurangi pengangguran, dan menstabilkan nilai uang. Kebijakan fiskal adalah kebijakan penyelesaian di bidang pengeluaran dan penerimaan negara untuk memperbaiki keadaan ekonomi. Tujuan fiskal adalah meningkatkan pendapatan nasional PDB dan pertumbuhan ekonomi atau memperbaiki keadaan ekonomi, memperluas lapangan kerja dan mengurangi pengangguran, menstabilkan harga secara umum untuk mengatasi inflasi. Oke, betul. Berarti sudah paham ya? Sudah mengerti? Oke, kebijakan fiskal itu, kebijakan moneter itu adalah kebijakan tentang keuangannya. Kalau kebijakan fiskal lebih kepada kebijakan mengenai tentang penstabilan ekonomi secara umum, yaitu salah satunya menstabilkan harga. Oke, berarti kalau sudah paham semuanya, coba sudah paham semuanya? Mengerti? Oke, kalau begitu terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan dan diberi kelancaran sampai kita PAS nanti ya. Ya, nilainya memuaskan, tidak ada yang mengecewakan, dan kalian pun tugas-tugas yang sudah Ibu berikan mohon dilengkapi apabila ada yang lengkap. Oke, untuk menutup silahkan kita berdoa dulu bersama-sama. Doa dimulai. Atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.